Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Oke, saya di sini akan menyampaikan tentang pemurnian dan pembaruan di dunia Islam. Itu. Sejarah kemajuan umat Islam yakni pertama dinasti Umayyah dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Yang kedua itu dinasti Abbasiyah dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Yang ketiga yaitu dinasti Umayyah di Spanyol dari tahun 757 sampai 1429 Masehi. Yang keempat itu dinasti Fatimiyah dari tahun 919 sampai 1171 Masehi. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain, gencarnya gerakan penerjemah. Pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid, pada fase ini penerjemah didominasi oleh karya-karya di bidang astronomi dan mantik. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijrah, buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah bidang filsafat dan kedokteran. Setelah tahun 300 Hijriah, dalam fase ini proses penerjemah semakin berkembang, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri termotivasi oleh metode berpikir filsuf Yunani, adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Terus selanjutnya itu tokoh kejayaan umat Islam. Al-Kindi itu filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Dan yang kedua itu Al-Farabi itu ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Yang ketiga itu ada Ibn Rushd atau Averroes, yaitu ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, dan kedokteran dan filsafat. Yang keempat itu ada Ibnu Sina, yaitu tentang kedokteran. Yang selanjutnya itu ada Al-Khwarizmi, yaitu dengan ilmu matematikanya. Kemunduran dunia Islam yang pertama krisis dalam bidang sosial politik, yang kedua krisis dalam bidang keagamaan, yang ketiga itu krisis bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Krisis di bidang politik yaitu rapuh menghayati nilai Islam, timbulnya penyakit hati, dan perbuatan kekuasaan. Yang kedua, motif penjajahan 3G, gospel, Injil, gold, emas, dan glory menang. Dampak perang salib itu bangkitnya bangsa Eropa. Dan yang selanjutnya, krisis dalam bidang keagamaan. Pernyataan pintu ijtihad telah tertutup. Ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil syarah, melakukan taklid buta. Selanjutnya itu krisis di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Umat Islam tidak lagi melahirkan ulama-ulama kritis. Umat Islam terkekang dalam pengetahuannya sendiri karena adanya filsafat yang menyimpang. Perlunya pemurnian dan pembaharuan. Pembaharuan dan pemurnian dalam bahasa Arab yang secara etimologi berakar kata dari jayyid yang menunjukkan tiga pokok, yaitu pertama keagungan, kedua bahagiaan, yang ketiga pegangan. Pengertian Profesor Dr. Harun Nasution mendefinisikan pemurnian Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham agama Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu dan teknologi modern. Pembaruan dalam Islam yaitu dalam Islam tersendiri seputar ide-ide tajdid. Ini Rasulullah SAW sendiri telah menegaskan dalam hadisan tentang kemungkinan itu. Beliau mengatakan yang artinya sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung 100 tahun orang yang melakukan tajdid, pembaharuan terhadap agamanya. Hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1740. Tajdid yang dimaksud Rasulullah SAW di sini tentulah bukanlah pengganti atau mengubah agama, akan tetapi seperti yang dijelaskan oleh Abbas Husni Muhammad, maksudnya adalah mengembalikannya seperti sedia kala, memurnikannya dari berbagai kebatilan yang menempel pada adanya sebab
bahwa nafsu manusia sepanjang masa. Ciri gerakan pembaharuan dalam Islam yaitu memberi ruang dan peluang ijtihad dalam berbagai kajian keagamaan yang berkaitan dengan muamalah duniawiyah. Yang kedua itu tidak terkait secara mutlak dengan ulama-ulama terdahulu, memerangi kaum yang menyimpang. Selanjutnya kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama. Bentuk pembaharuan Islam itu yang pertama memurnikan agama setelah perjalanannya berapa abad lamanya dari hal-hal yang menyimpang dari As-Sunnah dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah konsekuensinya tentu saja dari kembali kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya, mengejawankan Islam dalam keseharian mereka. Yang kedua yaitu memberikan jawaban terhadap setiap persoalan baru yang muncul dari perbedaan dari satu zaman hingga zaman lain. Meskipun harus ingat bahwa memberikan jawaban sama sekali tidak identik dengan membolehkan atau menghalalkannya. Tokoh pembaruan Islam yaitu ada Muhammad bin Abdul Wahab, ada Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Iqbal, Syekh Syed Naqib Al-Atas. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang lengkap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.